Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, bagi kalian yang baru saja baru saja naik ke kelas 11, kalian nanti akan mendapatkan mata pelajaran baru, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, anak-anakku sekalian, mari Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati fakta apa saja yang terjadi dari tahun ke tahun, yaitu tentang lulusan SMK, lulusan SMA, bahkan lulusan perguruan tinggi sekalipun itu banyak yang masih menyumbangkan pengangguran di negeri kita ini, yaitu bagi anak-anak yang kurang kreatif. Contoh salah satunya adalah data pada Badan Pusat Statistik tahun 2015, angka pengangguran terbuka di Indonesia tercatat 7,56 juta jiwa. Siapa sih yang disebut pengangguran itu? Kira-kira siapa? Yang disebut pengangguran itu ada 3. Yang pertama adalah pengangguran yang terselubung. Apa itu pengangguran terselubung? Pengangguran yang terselubung yaitu pengangguran yang tidak sesuai pekerja yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan bakat yang dimilikinya, sehingga akhirnya dia bekerja tidak secara optimal. Yang kedua adalah pengangguran setengah pengangguran, setengah menganggur ini, jadi pekerjaan sementara waktu, contohnya buruh bangunan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pengangguran terbuka. Ini yang benar-benar sama sekali tidak memiliki pekerjaan, karena faktornya ini adalah pemalas mencari pekerjaan. Apa dampak dari fakta tersebut? Dari fakta yang tadi adalah dampaknya antara lain seperti yang Anda lihat di sini adalah meminta-minta di jalan, kemudian mencopet, kemudian nanti gantung diri, dan lain sebagainya. Tentu ada penyebabnya. Apa sih penyebab penganggurannya saat ini? Nah, seperti yang kita lihat anak-anakku sekalian, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Salah satu contoh yang lamarnya misalnya 1000, yang dibutuhkan kurang dari 1000, yang dibutuhkan paling tidak itu misalnya 100 atau 200. Jadi jumlah angka kerja yang tidak sebanding. Kemudian ditambah lagi anak-anak sekalian, yaitu sekarang tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga mesin. Kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada? Caranya gampang. Kalian caranya mengurangi pengangguran yang ada, salah satunya Anda pernah lihat gambar ini, Susi Pujiastuti, yaitu menteri kita ini. Saya sangat tertarik sekali, ini dia adalah menjadi entrepreneur yang sukses. Mengapa saya katakan entrepreneur yang sukses? Dia membeli pesawat seperti dia membeli kerupuk karena saking banyak uangnya. Ya, ini adalah salah satu contoh entrepreneur yang berhasil. Mengapa harus menjadi entrepreneur? Anak-anak kalian paham entrepreneur itu adalah wirausaha ya. Mengapa sih? Karena entrepreneur itu adalah kreativitas yang tak terhalangi oleh aturan perusahaan. Dan situ ada gambar bola lampu ya. Tentunya adalah luar biasa ini, ide bisnis yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah berkarya tak perlu ada jam kantor, mau jam berapa saja. Kalau pegawai negeri kan tentunya jam 7 sampai jam 3.30 tentunya. Tetapi sebagai entrepreneur itu tak perlu ada jam kantor. Kemudian peran serta yang lebih besar adalah penanganan masalah lingkungan.
di lingkungan sekalian. Misalnya contoh yang ada di gambar ini, kayu aja bisa digunakan untuk dirubah menjadi radio kayu. Kemudian berikutnya, kendali yang lebih besar pada apa yang kita lakukan. Jadi bisa kontrol. Oh, kenapa kok produk saya kok belum laku-laku? Jadi bisa dikontrol kira-kira apa yang tidak layak, apa yang kurang, sehingga di sini kendali yang lebih besar pada apa yang kita lakukan. Banyak fakta dan mitos mengatakan, mitos atau fakta ini. Oke, entrepreneur itu dilahirkan bukan diciptakan, itu adalah mitos. Mitos anak-anak. Untuk menjadi entrepreneur, Anda perlu memiliki banyak uang. Tidak juga, ya, tidak harus memiliki banyak uang, harus baru menjadi entrepreneur. Mulai dari yang biasa menjadi luar biasa. Kemudian berikutnya, mitos atau fakta. Untuk menjadi entrepreneur, Anda tidak perlu mempertimbangkan usia dan jenis kelamin, mau usia laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semua itu adalah fakta bisa menjadi entrepreneur. Mitos atau fakta, untuk menjadi entrepreneur, Anda perlu memiliki nasib baik. Nah, mitos. Ya, tidak harus bernasib baik dulu baru menjadi entrepreneur. Justru dari yang kecil menjadi besar, biasa menjadi luar biasa. Hampir semua entrepreneur sukses mengalami kegagalan di awal bisnis. Tentu iya, karena kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, lebih dekat dengan socialpreneur. Apa itu socialpreneur? Saat ini anak-anak sekalian, semakin banyak pengusaha yang menjalankan bisnisnya yang tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bagaimana bisnis atau usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu kriteria bisnis yang dikatakan socialpreneur itu yaitu, Bapak Menteri kita yang sekarang itu, Nadiem Makarim ya, itu adalah usaha bisnis yang dijalankan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya adalah dari sampah menjadi berkah, sampah membawa berkah. Ini udah pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Ini sampah membawa berkah ini dari serbuk gergaji, kemudian bisa diolah menjadi abon jamur sehingga membawa nama SMK 8 menjadi juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ini sampah membawa berkah. Kemudian merubah lingkungan. Ini adalah menciptakan keuntungan dan menyelesaikan masalah soal jangka panjang kaitannya dengan desa wisata. Ini juga desa wisata, anak-anakku sekalian pernah nih, kakak kelas kalian hampir mendapatkan tiket ke Jepang untuk meraih berlomba dengan SMA 3 Semarang, yaitu dalam rangka studi company saat itu, sehingga desa yang tidak kenal menjadi terkenal. Itu tadi anak-anakku sekalian, Anda ada tantangan satu dari saya, adalah tugas pertama untuk kalian, yaitu mengerjakan tugas yang ada di PowerPoint ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.